Beh, dari tadi serius amat, Neng. Lagi baca apaan emang? Lagi baca kitab Jurumiyah, A. Yang mana? Yang al-kalamu huwa lafzul mulqabul mufidu bil wada'i. Tapi Neng masih bingung, apa sih itu maksudnya, A? Beh, luar biasa itu mah. Udah hafal teksnya. Tapi awas nih, jangan cuma hafal, tapi nggak paham. Kadang-kadang kayak dulu pas waktu kecil. Baca doa, hafal doa makan. Tapi pas beres baca doa, malah lupa makanannya di mana. Bisa aja. Tapi bantuin dong biar Neng paham beneran. Siap. Jadi gini, al-kalam. Al-kalam kan tadi ya? Ya. Al-kalam itu artinya perkataan atau ucapan. Menurut Jurumiyah, untuk menjadi sebuah kalam itu harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang mana? Yaitu lafdun, murokkabun, mufidun, dan wan'un atau bil wan'i tadi. Jadi gitu sayang. Terus yang 4 syarat itu maksudnya apa? Jadi 4 syarat tadi yang lafdun, murokkabun, mufidun, dan bil wan'i tadi adalah pertama lafdun. Lafdun itu artinya harus pakai suara. Jadi kalau misalkan Neng cuma ngomong di dalam hati, misalkan kayak gitu, nah itu nggak disebut kalam. Nah, jadi kalam itu harus lafdun, harus ada suara gitu. Berarti kalau Neng cuma mikirin A tanpa bilang apa-apa, itu belum termasuk kalam ya? Ya belum dong. Kalau misalkan Neng cuma mikirin AA, tapi mikirin misalkan, ya ampun suamiku ganteng banget dan lain sebagainya, tapi tanpa diucapkan, tanpa ada suara, ya itu nggak disebut kalam, tapi memang udah jelas-jelas itu jadi fitnah hati itu. Yang kedua murokkabun. Jadi murokkab kan yang kedua ya. Murokkab itu artinya kalimatnya harus tersusun dari 2 kata. Contoh, Zaidun qaimun, Zaid sedang berdiri. Jadi kalau cuma misalkan lafaz Zaidun, nah itu nggak disebut kalam. Kenapa? Karena cuma Zaidun. Kan itu nggak tersusun, nggak murokkab namanya. Oh gitu. Jadi harus ada pasangan katanya? Oh ya jelas dong, harus ada pasangan kata. Kenapa? Ya kayak Allah. Kalau misalkan A cuma sendirian, ya nggak ada artinya. Makanya harus ada Neng sebagai pelengkapnya. Gitu. Mah belajar kok malah bikin baper. Jadi biar ngaji itu nggak tegang sayangku. Yang ketiga mufidun. Nah, jadi artinya mufidun itu kalimatnya harus memberikan makna atau punya arti gitu. Contoh misalnya ngomong gini, Neng sedang. Tapi nggak dilanjut, Neng sedang ini, sedang itu, sedang A, sedang B, dan sedang C misalnya. Pastinya kan bikin Neng nunggu tuh. Tuh ya jelas tunggulah. Karena kan belum jelas mau ngomong apa. Nah, itu dia. Kenapa tidak bisa disebut kalam? Karena tidak mufid atau tidak memberikan arti yang jelas gitu sayangku. Oke, ngerti. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu wad'un atau bil wad'i. Jadi wadok itu penuturan kalimatnya harus menggunakan bahasa Arab. Kalau misal kita menggunakan selain bahasa Arab atau bahkan bahasa yang nggak bisa dimengerti. Contoh misalnya ngomong gini, Neng shuang xing hua heng hao wo hing ha. Nah itu kan nggak dimengerti tuh. Nah maka itu juga nggak bisa disebut. Berarti kalau Neng bilang AA ganteng banget sih, kan itu bukan bahasa Arab, tapi bisa disebut kalam. Ya bisa aja sih disebut kalam, tapi kayaknya bukan kalam Arab sih, tapi itu mah kalam cinta. Tapi makasih loh udah bilang ganteng, walaupun memang udah dari sejak kecil lah ini memang ganteng gitu. Mungkin baru sadar-sadar sekarang ya. Berarti kalau dipikir-pikir kalam itu kayak hubungan ya? Harus jelas, tersusun, punya makna, dan disampaikan dengan cara yang benar ya? Nah, itu dia. Jadi, kalau cuma kalimat tanpa makna, itu kayak cinta tanpa kejelasan. Udah nunggu-nunggu dengan waktu yang panjang dan lama, tapi nggak tahu maksudnya apaan. Jadi gini kesimpulannya sayang, kalam itu bukan cuma sekedar kata, tapi lebih dari itu adalah suatu rangkaian makna yang utuh dan juga jelas. Itu. Dan dari sini Neng juga belajar, kalau kita mau ngomong, pastikan ucapan kita juga mufid,
punya arti, nggak cuma asal bunyi. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita nggak cuma belajar dari kitab doang. Mudah-mudahan kita juga dalam kehidupan sehari-hari bisa menggunakan dengan kalam-kalam yang baik, benar, dan bisa dimengerti. Gitu. Amin. Dan buat teman-teman, jangan lupa terus ikuti ngaji santai bareng kita. Siapa tahu di episode selanjutnya, AA yang aku uji hafalannya. Buset, waduh, bahaya nih. Wallahu a'lam bishawab.